Bapak Ibu, ya, kekuatan di tengah kesukaran. Menjalani masa-masa yang sulit memang membuat kadang ada banyak orang mengalami kesedihan, ada banyak orang kadang mengalami putus asa, ya, ada banyak orang menghadapi kekecewaan, banyak orang juga akhirnya tidak sedikit yang akhirnya menjauh daripada Tuhan. Nah, persoalan-persoalan yang dihadapi hari-hari ini memang bukan persoalan yang mudah. Kesulitan-kesulitan yang kita alami hari ini, memang ini menjadi sebuah tantangan bagi kita. Dan saya juga melihat bahwa apa yang dialami hari-hari ini, yang terjadi hari-hari ini, itu bukan hanya dialami orang banyak, tetapi juga dialami oleh banyak anak-anak Tuhan. Nah, saya percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menghadapi persoalan yang seperti ini, maka ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa di tengah-tengah badai, di tengah-tengah persoalan yang hari ini sedang terjadi, kita harus memiliki satu kekuatan yang datang dari Tuhan, saudara. Makanya kalau kita bisa melihat hari-hari ini, ketika orang kecewa, orang tidak lagi punya semangat untuk mencari Tuhan. Ketika orang putus harapan, orang akan merasakan bahwa sebenarnya dia merasa Tuhan tidak peduli akan kehidupannya. Tapi sebenarnya hari ini adalah sesuatu hal yang salah kalau menurut saya. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang tidak ada, saudaraku, pergumulan permasalahan, ya, yang membuat sebenarnya iman kita harusnya menjadi lemah. Justru di tengah-tengah pergumulan persoalan, seharusnya kita bisa semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Iman kita semakin kuat, semakin dibangun lewat proses, lewat pergumulan, lewat kesukaran hidup. Disitulah kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Bukan sebaliknya kita semakin lemah. Nah, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, setiap kesulitan-kesulitan selama kita hidup di dalam dunia ini pasti harus kita hadapi. Pasti yang kita alami, saudara. Nah, bagaimana kita menyikapi kesulitan demi kesulitan yang sedang hal ini terjadi? Kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama, dikatakan bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, hari-hari terakhir ini berbicara tentang kondisi keadaan sekarang ini, saudaraku. Kita melihat bukan saja Indonesia yang sedang mengalami kesulitan, bukan hanya Indonesia yang sedang mengalami kesukaran, tapi hari ini dunia sedang dilanda satu kesukaran, masa-masa yang sulit, itu dialami saat ini, saudaraku. Nah, oleh sebab itu kita bisa melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu sedang digenapi hari-hari ini. Kesulitan yang terjadi hari ini adalah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan kita bisa menyikapi bagaimana kesulitan itu sedang ada di depan mata kita. Kita melihat hari ini setiap bulan, Bapak Ibu, itu terjadi tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Ya, satu pengangguran yang cukup tinggi, kemudian juga banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan, kemudian juga banyaknya orang yang mencari pekerjaan, dan tidak sedikit juga, saudaraku, ada banyak masalah-masalah lain yang sedang dihadapi. Ya, pendapatan yang semakin menurun hari ini di tengah-tengah situasi pandemik ini. Ya, permasalahan-permasalahan lain, entah itu bencana yang terjadi hari ini. Seakan-akan mungkin orang berpikir, aduh, kok masalah ini terus beruntun terjadi, begitu. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Ya, saya mau bilang inilah kondisi keadaan di akhir zaman seperti sekarang ini. Dan kita harus bisa menyikapi dengan kedewasaan iman. Kita harus melihat dari perspektif iman. Ya, bagaimana sudut pandang iman kita melihat setiap persoalan yang seperti ini. Itu yang terpenting, Bapak Ibu. Jangan sampai ketika kita mengalami masa-masa yang sekarang ini, kita mudah goyah, begitu. Nah, Tuhan tidak menghendaki kita sebagai orang yang beriman, kita punya Tuhan yang senantiasa berjalan bersama dengan kita akhirnya menyerah. Kita akhirnya jauh daripada Tuhan. Akhirnya kita hanya bisa bersungut-sungut saja. Nah, Tuhan mau kita untuk bertindak melangkah di dalam iman tentunya. Nah, ini yang menjadi satu hal yang sangat penting, ya. Sekali lagi kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir, jadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, atau yang disebut dengan parousia, di mana Tuhan Yesus akan datang, ya, ke dalam dunia ini untuk mengangkat kita, menjemput kita sebagai mempelainya, maka akan ada kesulitan-kesulitan yang akan dialami. Jadi kesulitan ini bukan hanya secara tiba-tiba saja itu terjadi di depan mata kita dan kita alami, tetapi memang dari jauh-jauh hari sudah dikatakan bahwa akan ada datang masa yang sulit. Nah, untuk itu kita harus menyikapinya dengan masa-masa yang sulit ini, untuk kita semakin hari semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin kita setia kepada Tuhan, semakin kita mencari kebenaran Tuhan, supaya kita semakin dekat dengan kebenaran firman Tuhan itu yang terus menguatkan kita, yang terus memberikan damai sejahtera kepada kita. Jadi bukan kita menyerah, kita hanya menerima tanpa berbuat sesuatu. Ya, ada banyak hari-hari ini, Pak, Bu, kalau kita bicara soal kesulitan-kesulitan ekonomi, ya, kita juga bisa melihat ada berapa banyak orang yang hari ini harus pulang ke kampungnya karena tidak ada lagi pekerjaan yang ada di
misalkan di Jakarta, ya, di daerah Jabodetabek dan sebagainya, karena banyaknya pabrik yang tutup, banyaknya perusahaan-perusahaan yang tidak bisa melanjutkan lagi produksinya. Akhirnya mau tidak mau, saudara, dengan berat hati, dengan terpaksa, akhirnya perusahaan banyak mengumumkan pegawainya. Nah, ini menjadi sebuah persoalan, saudara. Ketika mereka pulang ke kampung halaman mereka pun, mereka juga harus memulai sesuatu yang baru. Ya. Mereka harus memulai lagi bagaimana mereka harus bertahan hidup, bagaimana mereka harus mencari nafkah. Nah, saya mau bilang begini, Pak, Bu. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita bisa membaca di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Alkitab tercatat bagaimana pertolongan Tuhan begitu luar biasa ketika Dia menuntun bangsa Israel di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah tempat yang tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan masih bisa memelihara orang-orang yang Dia pilih, bangsa yang Dia kasihi. Ya, bagaimana Dia memberi makan kepada bangsa Israel, bagaimana Dia melindungi bangsa Israel, itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Hal yang sama juga Tuhan lakukan buat kita di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kunci bagaimana kita menyikapi persoalan yang sekarang ini terjadi adalah bagaimana kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, Bapak Ibu.